Ini demi kemarin kan audionya jelek. Ya, enggak jelek-jelek banget. Yang penting kan tujuannya kita kan bukan melulu nominal utamanya toh. Iya. Aku nggak ikutan Om. Sharing is caring. Jadi ya. Panjangan. Apa? Gen pool. Genetic pool. Nah, sebenarnya kan kenapa kita bahas genetic pool ini untuk mencegah kejenuhan genetik kan Om? Dan bagaimana kita memprojekkan gecko kita, mendesain gecko kita seperti apa kan dibutuhkan dengan ada yang namanya genetic pool. Nah kan kebanyakan orang yang nggak tahu genetic pool itu apa, akhirnya ya mereka kawinin ngasal aja. Padahal misalnya saudara ini aku baru tahu ya setelah yang kita kontes di Malang, berarti berapa 4 tahun lalu ya tahu genetic pool ini aku. Oh iya, 4 tahun yang lalu ya. 4 tahun yang lalu, lama ya? Atau 5 tahun ya? Aku lupa nih. Ya pokoknya itu semenjak. Itu sama cewekmu yang mana itu? Sama, udah berubah. Saya setia Om. Setiap tikungan ada. Ya, setiap tikungan ada. Jadi yang mau ditanyakan apanya ini? Bagaimana sih genetic pool? Pengertian dasar genetic pool itu apa? Bagaimana cara kita membuat genetic pool? Simpelnya, bagaimana kita mengkerucut ya tentang genetic pool lah. Maksud ya Om, ini pembahasan sulit sih. Maksudnya cukup detail, jadi harus dengar baik-baik ini. Harus ada alat tulis. Ya, harus ada alat tulis. Jadi tapi syarat utamanya adalah coret di sini nggak bisa ya? Baru tacet, dicoret-coret. Ini nggak bisa chat lagi Om. Aduh, ya memang chat bikin sendiri sih, tapi ya dari segitunya. Udah. Aku udah belum? Oh sudah. Jadi gini. Coba Om, lihat dulu kelihatan dong. Apanya? Nah. Kelihatan? Oke lah ya kalau kelihatan. Blur ya, maaf ya. Tapi syaratnya nomor 1 itu punya history atau dokumentasi data yang jelas. Maksudnya? Kalau gecko-nya datanya nggak jelas, ya susah implementasi. Oh, ini berarti maksudnya dengan catatan kita tahu CB siapa? CB siapa kita bisa tanya, ini keturunannya ke sini. Kalau orang apakah tidak bisa toh, itu hanya buyer toh. Loh, enggak, tapi kan ada Om. Ditanya dia bilang itu hanya buyer. Aku beli geckomu juga beserta datanya. Kan ada orang yang bilang, Gan, boleh tahu label parentnya? Oh, CB saya Gan. Udah selesai sampai situ kan ada Om yang seperti itu. Oh, CB saya Gan. Oke, berarti sampean ya. Saya tulis kawinnya sampean mengawini diri sampean sendiri. Gitu. Kan berarti hermaprodit. Loh, bekicot. Jadi bisa ngawini dirinya sendiri. Okay. Jadi anggap aja kita benar-benar tahu mulai dari awalnya. Misalkan nggak tahu pun, ini ilmu. Misalkan nggak tahu pun kita anggap jadi P0. Tapi begitu ada P parents, parental, perennial. Ya, perennial. Jadi itu atau F0, P atau F0 atau P0 suka-suka lah, itu hanya istilah. Jadi istilah itu tidak mengikat, yang mengikat adalah makna. Itu ya. Itu anggap aja kita mulai dari itu. Sebentar. Sebelum mulai, kalau kalian bingung, ambil pulpen ya. Mereka ya, nanti tinggal di pause aja kan ya bisa. Ya, bisa pause, atau kalian mau sambil belajar ya ambil pulpen, ikut coretan lah. Biar nyerap di kepala. Jadi anggap aja ya, kawin sedara walaupun deket boleh nggak? Boleh, asalkan belum sampai F4 atau F5. Tapi di beberapa kasus pun, di tempat kami yang kami alami F6, F7 pun nggak ada masalah. Tapi setelah itu baru ada kejenuhan genetik yang ditandai oleh deformitas, jumlah clutch yang sedikit, terus nggak deform pun mandul anakannya. Oh, bisa sampai mandul ya? Iya. Kejenuhan genetik bisa menyebabkan kemandulan. Mandul. Jadi kayak steril gitu loh. Jadi letal. Oh, ya. Gampangannya seperti itu. Oke. Tapi di beberapa kasus untuk amannya F4.
Jadi misalkan ini Maria tulis aja P. Kawin kan dengan P. Tapi ini P female. Ya toh, ini P male. Kawin anaknya kan F1. Ini anak kan ada beberapa. Ini kawin sama ini lagi. Yang sebelah kanan yang cewek ya. F1 lagi. Anakannya jadi apa? F2. Sebentar Om, maksudnya supaya mereka paham. Ini kan maksudnya F1 kali F1 ini dari betina yang sama. Ini kan dari bukan dari lintas betina kan? Bukan, ini tak coretnya ini yang menghasilkan telur kan bukan. Ya. Nah, ini gini. Ya. Makanya kan sebelah kanan. Nah. Ini kan jadi F2. Tulisannya jadi jelek padahal biasanya luar biasa. Tulisan Latin. Ingat sebelah bagus sini. Ini betina. Sebelah sini ini jantan. Ya. Ini kawin lagi sesama F2 ya. Anakannya F2. F3. F3. Kawin lagi kita mentokin sampai F4. Ya, mentokin F4. Ya. Jadi sebenarnya di F5 pun coba pun tidak ada masalah. Ini dari P betina yang sama. Ya. Jadi seringkali orang salah paham F2 kawin P jantan. Anakannya F3. Loh, harusnya F3, tapi banyak seringkali orang salah paham karena ketemu perennial atau F0 itu dianggap F1 lagi. Padahal jadi F3. Ya. Pokoknya dengan dia ngelintas dari satu P yang sama, ya dia F-nya selalu nambah kan Om. Gampangannya seperti itu. F3 kawin dengan F1 jadi F4. F1. Iya toh? Ya, F1 akhirnya jadinya. Nah ini namanya kolam genetik. Kalau misalkan itu tadi yang datanya ndak benar, kawin sampai F2 ternyata ada itu tadi ciri-ciri deform. Anomali, kayak gitu deform bla bla bla, telurnya jelek, berarti ini keluarkan, cari di project yang sama. Cari project sama, kawin yang berbeda. Misalkan ini kita contoh bikin project SHTCT atau Sunglow. Saya mesti ada sepasang. Jadi tisu mana ya? Sebentar. Ini kolam genetik 1. Ke pos deh tuh. Enggak harusnya. Kolam genetik 1. Ini misalkan ini ya, kayak ini ya. Ini namanya pedigree atau garis keturunan genetik. Nah, kalau diimplementasikan di project supaya tidak jenuh genetik, saya ada yang jantan saya bikin kode huruf, yang betina saya bikin kode angka. A, ini untuk project Sunglow misalkan, sama kawin dengan 1. Ini saya anggap P atau F0. Kawin. Di sini untuk project yang sama Sunglow ya. Bagus. Nah, Sunglow. Bagus. Ini U loh, ini bukan A ya. Ini ada B kawin dengan 2. Ini dengan catatan semuanya jauh kan Om? Iya. Tidak ada sangkut paut dari keturunan. Ya. Tapi project yang sama. Ya. Ini kan tadi turun menurun. Jadi tak tulisnya dulu. Ya, ini gitu.